Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Herlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji ARCH atau GARCH. Nah, di sini sebenarnya apa sih uji ARCH atau GARCH itu? ARCH atau GARCH merupakan model statistik yang digunakan untuk menganalisis volatilitas data time series, terutama dalam bidang keuangan dan ekonomi. Nah, siapa yang menggunakannya? Yang menggunakannya itu ekonom, analis data, ilmuwan statistik, dan juga bidang lainnya. Nah, di mana digunakannya, misalnya pada bidang keuangan itu dipakai di saham, obligasi, nilai tukar, atau harga komoditas. Nah, kapan digunakannya? Model ARCH atau GARCH itu digunakan ketika terdapat heteroskedastisitas dalam residual regresi, yaitu ketika variance error tidak konstan sepanjang waktu. Nah, mengapa model ARCH atau GARCH itu digunakan? Model ARCH atau GARCH itu penting karena volatilitas dalam data keuangan tidak konstan dan cenderung mengelompok atau volatility clustering. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yaitu kita harus yang pertama mencek heteroskedastisitas, menentukan model tentatif, memilih model terbaik, mengestimasi parameter, menguji diagnostik, dan juga menggunakan model untuk peramalan volatilitas. Nah, selanjutnya kita akan langsung menguji ARCH atau GARCH menggunakan Stata. Nah, di sini saya menggunakan data nilai tukar dari dolar ke rupiah. Nah, di sini saya sudah menyediakan datanya, itu harian ya teman-teman. Nah, bisa langsung di copy aja. Oke, datanya di copy. Oke. Nah, di sini kita copy dulu, terus kita paste ke statanya. Di sini kita buka data editor, terus kita paste ya, with variable names. Oke, di sini datanya sudah ada ya, sudah muncul. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya ya. Sini kita ubah jadi kurs. Nah, selanjutnya kita ke menu komen. Di sini kita masukkan GNT sama dengan N. Nah, terus kita ketik lagi gen new T sama dengan TD buka kurung 1 Jan 2020 tutup kurung plus T-1. T-1. Oke, sini tambah spasi. Oke, barusan tipe ya teman-teman. Jadi di sini 1 Januari 1 Jan. Oke. Nah, di sini langsung kita klik lagi format new text. Aduh, maaf teman-teman, nggak keketik ya. Format persen td new text. Oke, kita ke menu data editor. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman bahwa ada variabel baru yaitu T dan juga new T. Di sini T-nya sudah muncul dan new T-nya itu sudah muncul juga. Oke, kita kembali lagi ke menu komen, kita klik lagi set new T. Nah, di sini sudah muncul ya bahwa data kita sudah benar dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 untuk deltanya tuh harian ya. Oke, selanjutnya kita ketik two-way, terus kita buka kurung ini TS line kurs
di sini sudah muncul ya grafik untuk nilai kurs tadi. Nah, di sini dari 1 Januari ya. Di sini bisa terlihat bahwa datanya belum tidak konstan ya. Oke, kita balik lagi ke menu komen. Oke, selanjutnya kita bakal menguji stasionaritas data yang kita punya ini. Nah, kita ketik defuller course. Oke. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ternyata datanya tidak stasioner karena jika stasioner itu T-nya itu kurang dari 0,05. Ini lebih ya, teman-teman. Jadi ini belum stasioner di tingkat level. Jadi kita harus melakukan diferensiasi. Nah, kita tambahin di sini D besar titik E. Nah, di sini ternyata pas kita barusan sudah diferencing, ternyata sudah stasioner di tingkat 1. Di first difference maksudnya, maaf. Oke, selanjutnya kita akan melihat AC dan PAC-nya. Di sini AC itu untuk ordo MA ya, dan PAC itu untuk ordo AR. Nah, kita ketik dulu AC kurs. Sini kita lihat. Oke, kita ketik yang ini. Tadi kita belum menambahkan D-nya ya. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata ada yang melewati batasnya yaitu 1. Jadi dilihatnya ini dari apa yang melewati legnya. Di sini karena yang melewati legnya 1 berarti untuk ordo MA-nya yaitu 1. Nah, untuk ordo MA-nya sudah, jadi kita harus melihat ordo AR-nya. Kita ketik PAC D titik kurs. Nah, di sini terlihat juga ya bahwa yang pertama keluar di sini dari legnya itu ada 1. Berarti ordo AR-nya yaitu 1. Oke, kita lanjut ke menu komen lagi. Kita ketik Arima kurs koma Arima. Terus kita masukkan 110. Nolog, kita pakai nolog untuk mempersingkat ya. Oke, enter. Nah, di sini sudah keluar ya nilainya. Kita masukkan lagi stat IC. Nah, di sini terlihat bahwa nilai untuk AIC-nya itu 4565,59. Nah, kita coba lagi yang lainnya untuk melihat variasi yang terbaik ya, variabel terbaiknya. Nah, kita masukkan lagi untuk yang ini, klik ini, nah kita ganti di satunya menjadi 0. 0 ya. Kita lihat ininya ganti 1, terus enter. Nah, bisa dilihat bahwa MA-nya di sini signifikan ya, teman-teman. Terus kita lihat lagi stat IC. Nah, di sini untuk nilai IC-nya itu ada di 4565. Oke, kita lihat lagi ya variasi yang lainnya. Nah, kita coba permodalan yang lainnya, di mana ini kita arimanya 111. Nah, di sini kita lihat terlihat bahwa nilai AR dan MA-nya itu tidak signifikan ya, teman-teman. Terus kita lihat statnya juga. Nah, di sini IC-nya juga lebih tinggi ya, teman-teman. Jadi, kemungkinan besar memang ini bukan model yang akan kita pilih. Berarti bukan ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat heteroskedastisitasnya ya, teman-teman. Jadi kita ketik dulu itu predik nama variabelnya tuh yuhat terus koma resit. Oke.
Selanjutnya kita akan melakukan regresi terhadap UHAT ini. Kita klik lagi regress UHAT terus. Nah, di sini selanjutnya kita start RCH. Oke, ini. Nah, di sini ternyata bisa dilihat bahwa di probability-nya itu terbukti bahwa heteroskedastisitas ya teman-teman, dan untuk permodelan ini itu ARIMA saja tidak cukup ya, jadi kita harus melanjutkan ke permodelan ARCH. Nah, selanjutnya kita ke statistik, ke time series, terus kita ke arch atau gauge, terus ke arch atau gauge model. Nah, di sini untuk model satunya itu di kurs. Oke, terus di model 2-nya kita masukkan untuk arimanya itu tadi 011 ya. 1 terus kita balik lagi ke model 1, kita lihat lagi ini udah ya specify course, kita lanjut klik OK. Nah, di sini untuk datanya sudah muncul ya teman-teman, bisa dilihat bahwa di MA-nya itu sudah signifikan dan juga di bagian arch-nya itu sudah signifikan. Kita coba lihat di stat-nya, stat IC. Nah, di sini untuk EIC-nya juga di 4493598. Nah, selanjutnya kita bakal lihat untuk menambahkan permodelan Garch. Oke, kita di sini kita tambahkan di arch-nya. Terus kita tambahin Garch buka kurung 1, terus ARIMA di sini tambahin nolok ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman bahwa bisa dilihat juga bahwa nilai MA, Arch, dan Garch-nya itu signifikan ya teman-teman. Terus kita ketik lagi stat IC. Nah, di sini kita bisa bandingkan untuk yang tadi Arch dan juga ketika ditambahkan Garch-nya. Di sini untuk EIC-nya di sini kan 4493598. Kalau ini 4401. Jadi ternyata permodelan untuk model Garch-nya itu lebih baik gitu karena IIC-nya itu lebih kecil dan juga like ARC Arch-nya dan Garch-nya itu signifikan semua. Nah, setelah itu kita tampilkan berapa nilai variannya, teman-teman. Nah, kita klik predict, terus var Garch 11, variance. Oke. Terus kita lihat data editnya. Kita lihat di data editor ya teman-teman. Nah, di sini untuk varian Garch-nya itu sudah muncul ya. Di sini sudah muncul variannya. Terus kita mau lihat ya, simpangan bakunya apakah bisa diakarkan dengan membuat variabel ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik gen sd Garch 11 sama dengan sqr buka kurung var Garch 11.
Oke, nah sepertinya ada yang salah sebentar ya. Oke, tipe ya teman-teman di sini SQRT, tambahin T-nya. Nah, di sini sudah. Terus kita ketik lagi TS line SD Garch 11. Nah, di sini sudah terlihat ya. Itu merupakan simpangan baku yang ada di dalam observasi. Nah, sekarang kita akan melihat prediksinya untuk 6 hari ke depan ya, teman-teman. Oke, kita ke menu komen lagi. Nah, kita ketik T8. Nah, koma add dalam kurung 6 ya, karena untuk 6 hari ke depan. Oke. Nah, di sini kita balik lagi ke data editor. Kita ke paling bawah. Oke, nah di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa di new T-nya di sini kita sudah memprediksi untuk 6 hari ke depan. Dilihat dari nomor 367 sampai 372 ya. Berarti ini sudah melakukan peramalannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan memunculkan model yang terakhir. Kita balik lagi ke menu komen. Nah, di sini kita masukkan yang ini ya. Terus kita klik dulu, terus kita ketik lagi predict new course, yay dynamic, terus buka kurung td, buka kurung 1 Jan 2022. Nah, tutup kurung. Oke, di sini kita lihat dulu ya di bagian data editor. Oke, bisa dilihat di data editornya ya. Di data editor di sini nilai new course F-nya itu sudah ada. Itu merupakan nilai forecasting datanya. Teman-teman, ini dia untuk forecasting datanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.